News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Setelah perbankan selesai, kemudian asuransi selesai, masuk ke sekarang trading ini. Trading yang di situ ada seperti yang terlanggar, yang melanggar di dalam aturan syariah, yakni ada unsur gambling, ada kerugian, ada ketidakpastian, itu tidak diperkenankan. DCD Cosmetics. Kenapa harus DCD? Aman untuk bumil dan busui, bersertifikat BPOM, bahan dasar herbal ekstra anggur sebagai antioksidan dan menyehatkan kulit wajah. Terdapat acne series dan lightening series. Cantik, sehat, sesuai kulitmu. Beauty Skin Start with DCD Cosmetics. Mempersembahkan untuk wanita cantik yang ingin tampil cantik, tren masa kini. Tidak perlu khawatir, Klinik Bilgio jawabannya. Selain konsultasi dengan dokter kecantikan, alat-alat yang digunakan pun sudah mengikuti tren masa kini. Siapapun Anda, kalau Anda ingin kulit Anda sehat serta glowing, datang saja ke Klinik Bilgio. Bilgio, healthy and beauty skin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukrillah, alhamdulillah wa nikmatillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hari yang luar biasa hari ini, kita akan bertemu kembali di 41. acara kita, acara yang kita cintai, Singkong dan Kopi. Ngobrol santai tapi yang bermanfaat. Dan alhamdulillah hari ini narasumber saya, tamu saya luar biasa, sekaligus beliau juga sahabat saya. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak Norman. Iya, Kiai Ma'ruf Qasim. Beliau adalah Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Jawa Timur. Sengaja kami undang karena kami berdua prihatin dengan situasi dan kondisi umat. Tentunya beliau ingin menyampaikan hal-hal penting sehubungan dengan situasi dan kondisi, termasuk bagaimana menyelamatkan umat ini dari kesesatan-kesesatan bisnis, kan begitu Kiai? Kiai, langsung saja kepada materi kita pada siang hari ini. Dan acara ini memang sangat-sangat saya tunggu untuk kerawuhan panjenengan sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Kiai, hari ini semuanya aktivitas totally itu ada di HP. Tidak saja itu Kiai, tidak saja itu TNI Polri, semuanya mereka ada di sini. Di sini pun kita dapat informasi berbagai hal, baik positif dan negatif. Bagaimana menurut panjenengan, Kiai? Memang yang kemudian kita temukan hari ini, kehidupan dunia kan terus mengalami kemajuan. Dulu kita di masa sekolah, karena tidak ada transportasi, kita berjalan. Kemudian ada sepeda, ada motor, ada mobil, dan mungkin suatu saat saya tidak tahu lagi bagaimana anak-anak kita bersekolah, caranya itu. Dulu orang untuk rasan-rasan menggunjing itu milih-milih tempat.
di masjid tidak berani, baru kalau di warung atau di rumah siapa. Hari ini di semua tempat bahkan sudah ada panggungnya untuk rasan-rasan, untuk bertengkar dan lain sebagainya. Karena memang dalam satu sisi manusia memang kemudian oleh Allah diberikan kemampuan otak yang luar biasa maju, sehingga yang dulu kita jumpai di masa kecil, hari ini sudah tidak ada semua dan sudah betul-betul digital native. Anak-anak kita itu lahir, lingkungannya sudah digital. Anak-anak kita sudah berada di tengah-tengah. Kanan kirinya itu game semua serba. Jadi memang sudah perjalanan waktu, sudah perjalanan dunia memang ke arah sana dan kita tidak mampu membendung. Tinggal bagaimana kita meminimalisir dampak-dampak negatifnya. Kemudian Kiai, kalau dulu setahu saya almarhum ayah saya kemudian di pondok pesantren, baik di Madura maupun di Jombang, bahkan pernah di Jombang, betapa sebuah tembok kuat yang membentengi pesantren. Tapi kali ini tembok ini runtuh, bukan dengan dirobohkan, tetapi masuknya yang namanya mazhab smartphone ini Kiai, sehingga semua informasi juga masuk ke pondok dan para kiainya tidak bisa ngontrol santri-santrinya. Apa yang dilihat? Bagaimana fenomena ini Kiai? Betul juga itu. Jadi dulu di pesantren itu begitu pertahanan tradisi, kemudian juga lingkungan. Dan ini diawali televisi. Jadi televisi itu kan tidak mendobrak pondok, tapi tiba-tiba masuk ke rumah. Mungkin kiainya enggak, tapi putra-putranya yang lihat TV. Lalu sebagian santri-santri. Sekarang sudah semakin deras, betul, sudah semakin banyak. Tetapi alhamdulillah di beberapa pesantren anak-anak masih dilarang membawa gadget. Kalaupun ketahuan maka diperiksa, gadgetnya itu ditahan dengan diberi nama, nanti waktu liburan dikembalikan. Bahkan karena anak saya ada di pondok Pak, itu kalau kami menjenguk biasanya kan sebulan sekali. Kalau dulu kami dijenguk orang tua sangat bahagia. Sekarang anak saya ketika dijenguk oleh saya setelah salaman tanya, HP-nya mana ya? Jadi Masya Allah. Yang dirindukan bukan orang tua sekarang, Ya. tapi sudah gadget. Dan karena anak-anak kita sudah punya akun, begitu di Facebook saya, dia log out, anak saya yang masuk, di IG-nya juga begitu. Ya karena memang sekali lagi sudah sebegitu canggihnya. Bahkan ketika istri saya belum bisa membuat apa-apa, anak saya sudah ngedit, artinya otak dan bawaan kecanggihan telepon dengan anak itu sudah sesuai. Nah, sehingga kalau kemudian di pesantren masih meskipun masuk ya, tetapi masih bisa sedikit terkontrol, diawasi, tapi tidak sepenuhnya kemudian betul-betul 100% menghilang, tetap tidak bisa. Apalagi kemudian kalau pengurusnya, biasanya kan pengurus punya waktu untuk menggunakan smartphone. Ini terkadang kemudian ada santri yang pura-pura melas, ya, pinjam HP-nya terkadang dan lain sebagainya. Jadi memang ini sudah tidak bisa dihindari. Tinggal kemudian kalau bagi saya lebih baik anak kita yang kita bekali filter, anak kita yang kita bekali rem, beri rambu-rambu. Sebab semakin dilarang, semakin penasaran untuk melanggar. Maka kalau saya tanamkan ke anak-anak kami, itu saringannya dikuatkan, filternya dikokohkan. Ini yang kemudian dimanapun nanti, dia akan mampu menjaga diri. Oke, Kiai, bagaimana Majelis Ulama Jawa Timur melihat fenomena seperti ini, Kiai? Jadi memang sejak ada beberapa dekade, sekitar 2 dekade ini, awal tahun 2000, hampir di semua ormas Islam, termasuk di MUI yang di situ berkumpul banyak
para perwakilan dari ormas Islam ini betul-betul melihat ada lompatan-lompatan, baik teknologi, informasi, maupun juga hal-hal baru. Contoh tidak hanya di alat teknologi, tetapi di kedokteran. Di kedokteran itu juga ditopang oleh alat teknologi kecanggihan dalam medis. Kalau dulu begitu ada orang penyakit jantung berat, selesai. Liver berat, selesai, innalillah. Sekarang ada transplantasi, sekarang dokter-dokter kita sudah luar biasa kecanggihannya di bidang ilmu bedah dan lain sebagainya. Nah, dulu para ulama kita itu terkait dengan transplantasi cangkok itu awalnya menghukumi haram karena dulu rawan meninggal, rawan gagal tahun 80-90. Mungkin teknologi itu masih baru muncul. Tapi setelah tahun 2000 justru dengan alat kecanggihan di medis banyak menyelamatkan orang. Kita ketahui beberapa orang, tapi memang tidak murah biayanya. Tapi mungkin suatu saat kemudian orang-orang akan menjangkau itu. Artinya majelis ulama di sini, artinya para ulama-ulama kita dari berbagai organisasi ini melihat antara manfaat dan mudaratnya. Ini banyak manfaatnya. Betul. Nah, jadi ketika ada manfaat, maka kemudian di situ diperkenankan. Artinya para ulama kita dan majelis ulama tentunya akan menimbang-nimbang nih banyak manfaatnya atau banyak mudaratnya, atau manfaatnya semakin naik, mudaratnya semakin ditekan. Bagaimana, Kiai? Nggih, betul. Jadi ada yang bersifat manfaat itu, ada yang bersifat manfaat kecil dan luas. Kalau hal ini tentu dalam perspektif Islam yang dipertimbangkan maslahat yang lebih luas. Kalau maslahat itu pada diri person masing-masing, maka yang kemudian menjadi pertimbangan adalah bentuk keselamatannya. Ini nanti akan lebih selamat atau justru membahayakan. Jadi memang ada sekian banyak aspek, jadi berkaitan dengan maslahat itu banyak yang dipertimbangkan, mulai dari individu, kelompok, lingkungan, dampak sesudahnya, dan seterusnya. Jadi memang kajiannya memang cukup mendalam dan juga melibatkan para pakar. Nah ini, kalau di tempat kami di MUI maupun di Bahsul Masail, ada satu fenomena yang baru yang kami tidak menjadi aktor atau tidak sedang melakukan itu, maka kami datangkan. Oh ini begini, baru kemudian, karena Islam itu kan adalah sebuah norma hukum. Ini sebuah norma hukum dan itu relevan sampai kapanpun. Ya. Mulai dari zaman Nabi yang belum ada teknologi sampai kiamat ya. Dengan keadaan teknologi semaju apapun, ini akan norma-norma itu akan tetap relevan dan layak untuk seterusnya. Mohon izin, Kiai. Ini yang menjadi beban dan ini menjadi sebuah tanggung jawab. Sebuah media harus mencerdaskan. Kiai, tentunya berangkat daripada disiplin ilmu panjenengan dan responsibility tanggung jawab panjenengan sebagai ketua komisi fatwa Majelis Ulama Jawa Timur. Kiai, banyak umat kita yang sekarang jadi korban dong, Kiai. Banyak umat kita yang tidak tahu. Banyak pula umat kita yang tersesat sekarang, yaitu persoalan trading. Artinya bahwa satu sisi mereka mengatakan trading is investasi. Kemarin saya mencoba bicara dengan kawan-kawan yang memang pakar dan ahlinya, karena beliau mulai tahun 1999, sahabat saya, mengelak itu. Itu bukan investasi. Trading adalah dagang. Asumsi saya ketika orang berdagang tentunya ya seperti mungkin ada HP, ada minum. Seperti manual begitu. Tetapi di sini sekarang makin semarak. Bahkan ini juga melibatkan daripada tanda kutip orang dipakai dengan ulama, disuruh harus ikut di dalam satu komunitas itu. Bagaimana, Kiai? Betul. Ini yang kemudian juga menjadi
istilahnya ekonomi syariah yang kemudian terus mengalami lompatan-lompatan, mengalami kemajuan yang pesat. Jadi kita ketahui di dalam Islam itu berkaitan dengan masalah kontemporer yang bersifat kekinian. Untuk masalah perekonomian, muamalah, itu memang kaidah di dalam Islam, al-aslu fil muamalah al-ibahah. Praktek jual beli, praktek dagang, apapun itu bentuknya, dalil asalnya adalah boleh. Hatta yadullad dalil, sampai kemudian ada dalil yang menunjukkan ala tahrimiha kalau itu ada unsur yang haram. Maka kita ketahui ketika kemudian ada bank konvensional dan kita tidak bisa mengelak dari bank itu, maka di Indonesia ini diupayakan ada namanya bank syariah itu. Sehingga dalam unsur-unsur keharamannya itu kemudian di-islamisasi. Dalam persoalan ini ribanya kan? Betul, ribanya dalam Islam riba tidak boleh. Tetapi supaya sistem itu tetap berjalan, maka solusinya adalah bagi hasil, ya, bagi hasil, sehingga itu berbeda. Loh, itu kan mirip, tetap tidak sama. Jadi kalau kita beri gambaran, ketika memang ada ayam sama-sama ada di depan kita, sama-sama sudah dibumbu, memang kelihatannya sudah sama, tapi jangan dilihat di situ. Lihat prosesnya. Awalunya. Betul. Yang satu diproses sembelih sehingga kemudian disajikan menjadi halal. Yang satu disetrum. Yang satu setrum sampai mati, atau di masyarakat kita dikenal dengan ayam tiren, mati kemarin. Begitu disuguhkan sama-sama terlihat. Tetapi prosesnya bagaimana? Nah, yang kemudian di dalam syariah kita, ya, ketika dalam proses bagi hasil itu bukan unsur riba, bukan unsur riba. Jadi yang kemudian istilahnya Gus Dur, ada modifikasi yang kemudian mengarah ke syariah. Itu beres ya, kalau perbankan beres. Kecuali kalau ada di antara kita kesulitan mencari pinjaman, kita ke tetangga ndak nemu, kita ke kerabat yang lain bilangnya ndak ada padahal ada. Biasanya kan begitu, Pak. Saya pinjam uangnya berapa? 10 juta. Waduh, ngapunten, sudah uang saya sudah habis. Padahal ada, cuma khawatir ndak kebalik kan, gitu aja. Nah, lalu kemudian terpaksa mencari di beberapa tempat, tidak menemukan kecuali di bank konvensional. Itu namanya darurat. Kalau darurat, maka di dalam fikih kita ada kelonggaran itu, karena sekali lagi tidak menemukan. Kemudian muncul lagi berikutnya adalah yang namanya at-takaful, asuransi. Asuransi itu awalnya gambling sekali. Ada sekian orang membayar dengan uang yang sama, yang satu tidak mengalami kecelakaan, yang satu kecelakaan ringan, yang satu kecelakaannya parah. Ternyata yang parah dapat, yang ringan tidak seberapa juga dapat. Ini kan unsur gambling. Maka kemudian MUI melalui fatwa dan juga Dewan Syariah, di mana letak tidak syar'inya, sehingga kemudian ada yang dikenal dengan istilah asuransi syariah. Yang di situ nanti disesuaikan. Jadi kalau kemudian ada yang mengeluarkan banyak, tetapi dia kecelakaannya kecil atau juga musibahnya tidak, maka dikembalikan, sehingga tidak ada unsur gambling antara satu dengan yang lain. Nah, ini terus mengalami perkembangan. Artinya metamorfosis gitu ya. Betul. Setelah perbankan selesai, kemudian asuransi selesai, masuk ke sekarang trading ini. Nah, trading itu akhirnya kemudian ternyata bermacam-macam. Kalau itu yang bentuknya spot, yang artinya ada langsung pertukaran dan itu di situ ada serah terima secara langsung, tidak ada masalah. Dan ketika trading itu tidak secara langsung, tidak secara tunai, ditunda besok dan lain sebagainya, di situ yang kemudian mengandung unsur-unsur yang terlarang. Apalagi kemudian kalau fluktuatifnya begitu tinggi, itu masuk dalam kategori gharar,
Gharar itu tidak ada kepastian, ada banyak unsur di situ. Maka Nabi sudah jelas dalam riwayat Imam Muslim, naha Rasulullah an bai'il gharar. Nabi melarang jual beli yang mengandung gharar. Kalau dulu di zaman Nabi itu menjual kandungan hewan. Ini sapi, kandungannya saya jual. Itu tidak boleh. Kenapa? Gharar. Nah, sekarang gharar dengan di zaman Nabi dengan di zaman sekarang beda. Kalau mungkin sekarang anak di dalam kandungan bisa di USG ya, misalnya. Sekarang ghararnya itu lebih kompleks, fluktuatif tadi, sehingga kemudian selama di situ ada gharar, apapun bentuk jual belinya, apapun bentuk transaksinya tetap tidak diperbolehkan. Kiai, mohon izin saya potong. Ini bukan transaksi. Ada yang berpendapat bahwa trading itu adalah investasi. Tapi faktanya tidak ada investasi. Ini dagang. Lalu yang diperdagangkan apa? Kan begitu. Nah, sandaran mereka apakah cukup kuat? Apakah majelis ulama melihat tentang sandaran daripada persoalan perdagangan ini? Yang dilihat bukan dari sisi agamanya, tetapi bagaimana MUI melihat persoalan ini secara akal. Bagaimana, Ki? Jadi kita ketahui kan ada investasi itu kan terletak pada kalau kita ketahui kan ada benda bergerak, ada benda diam. Kalau benda diam benda tidak kan bergerak, betul. makin lama makin mahal. Kalau yang bergerak seperti mobil makin lama kemudian Ada penyusutan, Ki. ada penyusutan. Nah, kemudian di bidang trading ini itu tidak pasti terhadap sebuah keuntungan. Nyatanya kemudian kalau tiba-tiba Loss gitu. tiba-tiba hilang, tiba-tiba ini, maka tidak betul kalau kemudian itu menjadi sebuah investasi. Itu ada jaminan, ada kesepakatan bahwa di situ tidak ada kerugian secara besar. Kemudian juga ada keterlibatan negara yang menjamin. Oke. Campur tangan pemerintah. Campur tangan. Ya. Misalnya ya, ketika berkaitan dengan perbankan itu, selama ini yang termasuk yang terbaru itu kan adalah Bitcoin. Ya. Termasuk Bitcoin juga. Di sini kan tidak ada kehadiran negara, sehingga ketika kemudian hilang, akan semakin banyak korbannya. Kemarin kita sudah lihat sendiri, ada salah satu pakar teknologi kita yang pernah disebut Pak Presiden itu, melihat apa yang terjadi di dalam Bitcoin itu, ternyata setelah banyak korban, pakar teknologi yang basicnya itu dari pesantren, basicnya itu pernah mempelajari hukum Islam, itu cenderungannya adalah sepakat untuk tidak boleh. Kenapa? Kerugiannya besar. Nah, yang namanya investasi itu ketika ada, tentu ya, kalau yang namanya dagang, tentu yang namanya dagang itu adalah yang bersifat itu keuntungan besar atau rugi. Misalnya ketika saya ketika saya punya kebun, lalu saya tanam, lalu ternyata ketemu dengan musim pancaroba dan lain sebagainya. Tapi kan itu tidak dialami oleh semua orang. Tidak kemudian, paling tidak modal kembali itu. Paling tidak. Nah, berbeda dengan yang semacam itu, fluktuatifnya dan juga gamblingnya. Jadi gamblingnya itu memang totoannya tidak main judi, tetapi melihat dari fluktuatif dan juga ketidakpastian itu, maka kemudian kita lebih berkah kalau kemudian dengan berjualan, dengan dengan mencari rezeki halal yang kalau zaman ulama dulu itu intinya ringan kok, sederhana. Ada barang yang bisa diperjualbelikan satu dengan yang lain, tidak ada yang dirugikan, ada akadnya, betul, selesai. Ya. Dan itu orang-orang dulu meskipun dari transaksi yang halal itu tidak terlalu
bombastis kekayaannya, nyatanya ya berkecukupan. Karena sekali lagi, di dalam rezeki itu tidak hanya cukup besarnya nilai uang, tetapi unsur keberkahan. Ya. Kiai, mohon izin. Artinya bahwa zaman sekarang ketika era digital ini, kemudian smartphone kita, ada Kiai. Kalau kita buka HP kita, anak muda dengan pakai mobil mewah, mobil Eropa, dia mengatakan bahwa saya mendapatkan cuma sekian hari. Kemudian hanya pilihannya dua, naik apa turun. Bagaimana majelis ulama memfatwakan persoalan ini? Mudah sekali dia. Dia mendapatkan mobil, ya kalau dapat, pilihan jam cuma dua. Ini kan sama saja antara gambling yang dikatakan judi ini, Kiai. Bagaimana pendapat majelis ulama mengenai? Betul. Makin dalam seperti ini, Kiai. Nah, jadi sejenak saya beri prolognya. Ya. Orang sekarang itu kan kecenderungannya Instan. ingin instan, Betul. ingin cepat. Oke. Ada yang kemudian ingin menjadi dai secara cepat sehingga mondoknya tidak lama, cuma bisa baca Quran, retorika enak, ikut kontestasi, menang. Ini tidak bertahan lama. Kenapa? Bekalnya kosong. Iya. Artis juga begitu, memang semacam sudah menjadi bagian dari sistem dalam keadaan zaman modern. Nah, ada orang dia ndak ingin terkenal, dia ndak ingin popularitas, tapi ingin kaya. Ya. Tetapi instannya itu tetap ada. Kalau melalui bisnis perlu berapa tahun? Proses. Ini ketika kemudian taruhannya besar antara jaya langsung dapat atau anjlok sekaligus, ini sekali lagi di dalam bahasa Al-Quran itu maisir. Maisir itu ya gambling itu, totoan untung rugi, dan itu yang tidak diperkenankan. Ya. Oke. Jadi kelihatan saja di awal enak, tapi begitu gambling, begitu salah, begitu kalah, broken home ini, Pak. Ya. Kiai, Hartanya habis, keluarganya mohon izin. berantakan. Jadi saya punya sahabat ketika menawarin saya untuk trading. Saya katakan bahwa saya masih menunggu fatwa. Saya masih menunggu apa yang ingin disampaikan para ulama kita, terutama wabil khusus dari majelis ulama. Dan santainya dia mengatakan bahwa kemarin saya rugi. Rugi berapa? 150 juta. Lah kok masih mau diulang lagi? Ya, Kiai, saya ingin mengejar sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi di sinilah letak jadi substansi persoalannya. Saya ingin menyampaikan kepada Kiai dan menghadirkan pada beliau, Kiai, kenapa tidak segera difatwakan bahwa trading itu is haram? Kenapa nggak segera difatwakan seperti itu, Kiai? Sementara korbannya makin banyak. Dengan trading ini akan selalu dikemas dengan hal yang baru. Padahal ini produk lama. Bagaimana, Kiai? Oke, jadi sebenarnya sudah ada fatwa di MUI, cuma memang penyampaiannya atau sosialisasinya itu belum marak, belum. Makanya termasuk media semacam ini. Jadi trading yang di situ ada seperti yang terlanggar, yang melanggar di dalam aturan syariah, yakni ada unsur gambling, ada kerugian, ada ketidakpastian, itu tidak diperkenankan. Jadi sekali lagi masuk kategori haram. Cuma ketika fatwa MUI ini tidak di-backup oleh negara, pemerintah, maka kemudian dia tetap saja menjalar. Contoh nih, saya pernah dengan seorang dewan di Surabaya, kata Bapak DPRD ini selalu mengatakan di lingkungan kita, negara ataupun institusi negara itu sering terlambat maju ketika banyak yang mengalami kerugian baru turun tangan. Jadi Bapak DPRD ini mencontohkan ketika banyak pinjaman online waktu kemarin masa pandemi, itu di awal-awal pemerintah kita diam. Setelah banyak menjadi korban, lalu baru kemudian ini bertindak. Demikian halnya dengan contoh yang paling sederhana, ketika di suatu tempat ada pedagang yang melanggar, satu masih dibiarkan, dua dibiarkan, begitu ramai, banyak, baru kemudian digusur. Nah, artinya memang
dalam hal ini fatwa MUI itu tidak punya legalitas untuk eksekusi, tidak punya legalitas untuk mengawal. Jadi bagaimanapun negara yang perlu dengan dengan perangkatnya yang kemudian menangani itu. Kiai, kalau memang seperti itu menjadi kendala, tentunya Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini Jawa Timur dan panjenengan sebagai ketua komisi fatwa kan perlu memodifikasi. Contoh, Kiai, menitipkan persoalan trading ini disampaikan kepada setiap khotib Jumat dimanapun saja. Bagaimana, Kiai? Insya Allah. Jadi kami akan mengupayakan itu, dan khususnya ini memang berada di wilayah kota besar. Ya. Jadi di masjid-masjid perkantoran, masjid-masjid di perumahan. Karena bagaimanapun ketika, mohon maaf, teman-teman muslim kita punya sahabat yang berbeda agama, boleh jadi di dalam agama mereka tidak ada masalah terkait itu. Tetapi untuk masalah hukum ini, kita punya pakem sendiri, kita punya aturan sendiri dalam berbisnis yang halal. Nah, jadi sekali lagi memang kemudian dalam hal ini insya Allah akan kami upayakan, karena di Surabaya juga sudah ada namanya DMI, Dewan Masjid Indonesia. Ada banyak persatuan khotib juga, ada beberapa Kormas, koordinasi masjid di Surabaya. Ini nanti kemudian kita upayakan. Tapi kalau di masjid-masjid kampung diberi penjelasan trading, kan mereka bingung apa itu trading, jenis model makanan apa. Jadi yang di beberapa tempat saja yang kemudian kira-kira rawan untuk ada pelaksanaan. Kiai, sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, tentunya kita harus tahu, dan tentunya itu semuanya namanya legalitas, namanya hukum, itu harus tertera, tertulis, tercatat, dan bisa dilihat. Mengenai khusus trading ini, Kiai, adakah fatwa yang sudah disampaikan, tanggalnya berapa, nomornya berapa, Kiai? Kemudian tentang apa yang sudah disampaikan kepada publik, Kiai? Monggo. Jadi ini masih foreknya saja ya. Jadi terkait dengan ini sebenarnya sudah agak lama, tetapi ini bersifat umum. Fatwanya ini bersifat umum, yakni dalam semua jenis transaksi yang di situ ada spekulasi untung-untungan, kemudian tidak ada riba tadi, kemudian bisa serah terima. Ini ada di dalam DSN atau Dewan Syariah Nasional. Dewan Syariah Nasional itu berada di bawah MUI. Ini keluarnya tahun 2002. Fatwa itu tahun 2002. Tapi saat itu kan belum ada. Trading forex kan belum ada. Ketika nanti ada jenis baru sistem bisnis, ini tetap di handle. Jadi memang tidak mengeluarkan fatwa baru, tidak, tetapi dengan konstruksi hukum yang sudah lama, apapun nanti bentuk kejadiannya masuk kategori ini. Sama seperti undang-undang terorisme. Begitu ada undang-undang terorisme, apapun bentuk model teror, apakah pakai bom atau pakai apapun itu, jika masuk kategori teror dan memberi rasa efek takut kepada banyak orang dan memakan banyak korban, ini otomatis menghandle ini sehingga kena hukum. Nah, baik, Kiai, sebentar. Kenapa Majelis Ulama ini tidak mengeluarkan surat edaran? Artinya ada surat ketentuan tahun 2002 sahabatku Singkong dan Kopi tentang trading forex dan wa'ala alihi wa jema'ina tahun 2002 itu sudah ditetapkan haram, begitu, Kiai? Betul? Oke. Kenapa ini perjalanan sekarang tahun 2022, Kiai? Sudah 20 tahun ini. 20 tahun ini tentunya persoalan-persoalan dan berbagai macam persoalan ini tumbuh dan berkembang. Masyarakat terlupakan oleh itu. Kenapa Majelis Ulama tidak selalu mengeluarkan surat edaran itu kembali, mengingatkan kembali secara secara masif, secara semarak. Iya. Jadi memang
selalu ada, kalau memang penyebaran ada setahu saya, tetapi tidak terlalu masif sampai masyarakat bawah. Kalau misalnya kita ke toko-toko buku yang terkemuka, di situ ada, jadi fatwa keputusan Dewan Syariah Nasional, tetapi kan tidak semua orang menjangkau, mungkin harganya yang mahal. Memang kami usulkan nanti, karena kebetulan kami sudah jejaring dengan beberapa komite fatwa se-Indonesia, dan juga permintaan kami ke pusat nanti kemudian akan disosialisasi. Mohon maaf, mereka yang trading ini ada majelisnya, ada komunitasnya, ada namanya brokernya. Kenapa broker terhadap broker itu sendiri tidak difatwakan haram? Kenapa tidak kepada pelaku-pelaku atau yang bekerja di lingkungan itu tidak dikatakan haram? Bagaimana, G? Nah, ini juga kelemahan kita di dalam menyampaikan, di dalam menyampaikan hasil keputusan itu. Jadi nomor saya itu pernah dimasukkan ke dalam satu komunitas itu. Komunitas Bitcoin kan itu, macam-macam, ada ribuan dengan orang. Ini keuntungan saya, ini keuntungan saya. Lalu ada orang yang ada yang mengingatkan itu. Loh, ini semacam ini tidak boleh, ini fatwa MUI. Mereka sudah tidak digubris, mereka sudah sudah ibarat melaju kencang. Kemudian ada yang ini mereka sudah terlalu asik dengan dunianya, seperti tadi yang panjenengan bilang dari teman, dia rugi 150 juta, ketika nanti hasil mungkin lebih banyak. Karena yang namanya maisir, namanya perjudian, itu kan keberhasilan setan untuk terus membuat membuat ketagihan. Ya, mohon maaf juga, Kiai. Artinya ketika trading itu ada lembaga loh, Kiai. Lembaga negara, pemerintah. Ketika mereka itu yang menjadi broker, mereka mengatakan broker resmi, broker negara, broker yang memang diizinkan negara, badan usaha juga yang diizinkan negara. Padahal ini mereka juga menghabiskan uang nasabah. Dan ketika nasabahnya loss, mereka juga nggak tahu ribanya. Kan begitu, Kiai. Kenapa MUI tidak menegur kepada pemerintah ini atau menyampaikan peringatan kepada pemerintah bahwa jangan pernah memberikan izin, jangan pernah memberikan memberikan kesempatan, ada proteksi di situ sehingga masyarakat tidak multitafsir. Kalau trading, forex dan lain sebagainya itu haram, katakanlah haram dan selamanya haram. Bagaimana, Ki? Jadi memang ketika berhadapan dengan orang-orang yang melakukan, jadi sekali lagi MUI hanya mampu di dalam amar ma'ruf dengan bentuk bil lisan, hanya mampu dengan biqauli, hanya dengan ucapan. Tidak mungkin dari MUI kemudian, karena memang tidak memiliki wewenang menggunakan kekuasaan, jadi itu wilayahnya pemerintah. Maka bagi kita di MUI itu, karena memang ini sudah terlanjur banyak, kita tetap meminta kepada pemerintah. Lalu di samping itu ada edukasi, sebab masyarakat kita itu seperti panjenengan katakan di awal tadi, pembelajaran tentang agama dengan lompatan mereka dalam bisnis itu tidak seimbang. Di sini masih baru belajar sholat, di sini mainannya sudah Bitcoin, sudah macam-macam. Di sini baru belajar puasa, di sini sudah. Jadi belum nututi itu. Nah, jadi memang problem ini memang begitu berat, tapi tetap namanya kita berdakwah, kita mengajak, dan biasanya ketika mereka sudah rugi besar, sudah kelelahan, hartanya habis, biasanya baru menyadari, oh ternyata yang di syariat Islam itu betul. Ya. Artinya begini juga, Kiai, bahwa seperti sekarang di perbankan ada OJK dan lain sebagainya, termasuk di trading ini ada lembaga seperti itu. Kenapa MUI tidak mengingatkan kepada lembaga-lembaga itu bahwa menurut Islam,
menurut fatwa ulama, menurut syariahnya ini haram. Artinya negara tidak perlu hadir di situ kan, Kiai? Bagaimana, Kiai? Nah, ini kalau karena kami di Jawa Timur, Ya. kami belum mengetahui apakah wewenang itu juga sudah diingatkan oleh pengurus MUI pusat, dan kita ketahui kan ini ada pergantian besar di MUI pusat nggih, dari kepengurusan tahun lalu, Ya, Kiai Miftah. kemudian Ya. Kiai Miftah, dan di komisi fatwanya ini apakah sudah mengingatkan atau belum. Jadi semestinya karena sama-sama berada di mitra pemerintah, untuk mengingatkan memang lebih memungkinkan daripada kita yang di daerah. Jadi nanti matur nuwun kami sampaikan ke para kiai agar kemudian tetap mengingatkan itu. Oke, yang terakhir nih yang saya sampaikan, waktu kita terbatas, tetapi sekali lagi Jatim News Media akan senantiasa membuka pintu selebar-lebarnya untuk majelis ulama. Bersama-sama kami mensiarkan hal-hal seperti ini. Matur nuwun. Yang ingin saya tanyakan, Kiai, lalu pemimpin-pemimpin kita melihat persoalan ini diam, apa hukumnya, Kiai? Jadi ketika kemudian Menurut perspektif Islam, apalagi pemimpin itu juga seorang Muslim, bagaimana, Kiai? Jadi pemimpin itu memang kita bicara secara umum nih. Jadi dalam kepemimpinan itu yang harus kemudian diterapkan adalah bagaimana ajaran hukum Islam itu, ya, ajaran dalam hukum Islam itu, hal-hal yang haram itu kemudian dihindari betul. Kalau untuk perbankan yang di situ ada bank yang mengandung banyak riba, lalu kemudian pemimpin kita sudah mewujudkan bank syariah, itu sudah mengurangi. Ya, meskipun kita tidak mungkin menghapus bank konvensional itu. Lalu kemudian seperti tadi, ketika ada sekian banyak hal-hal yang haram dalam bentuk asuransi, lalu kemudian menampilkan dengan memberi bimbingan asuransi yang syariah, maka kemudian kebijakan pemerintah itu sudah tepat. Nah, tinggal hari ini yang kemudian semakin tambah ya bisnis-bisnis model haram semacam ini di dalam perspektif Islam, maka ketika pemerintah tidak mampu menghentikan karena memang sudah sistem global misalnya, maka setidaknya membuat satu wadah, membuat satu tempat yang di situ seperti tadi sudah disampaikan di antara fatwa para ulama, trading yang ada spotnya, yang diserah terimakan secara langsung. Memang mungkin bagi sebagian orang ini kalau spot keuntungannya tidak besar, tapi memang di situ yang kemudian dibenarkan di dalam agama kita. Jadi sekali lagi memang ini menjadi sebuah kewajiban pemerintah dimanapun ya, baik di pusat maupun di daerah, di zaman sekarang atau presiden yang akan datang atau presiden yang dahulu, itu memang bentuk kewajiban yang berkewajiban kepada siapapun yang menjadi pemimpin di berbagai negara. Sedikit lagi, Kiai, kenapa Majelis Ulama tidak mempaparkan kepada promo-promo di sini khusus non-Muslim atau Muslim no, begitu, Kiai? Artinya mau tidak mau kita harus tegas, Kiai. Betul. Artinya kalau persoalan hukum jangan main-main gitu, Kiai. Harus tegas. Bagaimana, Kiai? Ini juga bagian yang kami upayakan. Misalnya saudara kita yang non-Muslim, mereka kan makan babi, ya. Iya. Jadi monggo silahkan. Tetapi bagi kita yang Muslim kan punya kesadaran untuk tidak makan itu. Iya. Nah, kita menginginkan nanti bagaimana upaya umat Islam terhadap bisnis-bisnis haram itu punya rem sendiri terhadap seperti dia menghadapi babi, menghadapi bangkai. Nah, ini yang belum terbentuk. Atau MUI sudah harus tegas, Kiai, bahwa setiap promo mereka yang ada di TV, yang ada dimanapun, ditulis begitu, untuk non-Muslim, Muslim haram. Insya Allah. Gitu. Nanti kami. Artinya kembali lagi pada saya sampaikan, Kiai, bahwa apapun pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban, kan, Kiai? Apa yang dipimpin? Apakah salah pendapat yang saya sampaikan, Kiai? Betul. Jadi ada hadisnya
Ya. Jadi dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap para pemimpin itu akan diminta pertanggungjawaban atas yang dia pimpin. Kalau kita dalam rumah tangga, kita akan ditanya oleh Allah, bagaimana anakmu? Sudah saya ajarkan sholat ya Allah. Bagaimana istrimu? Istri saya sudah menjalankan sebagai istri yang soleha. Selesai. Meningkat lagi. Karena dimanapun kita menjadi pemimpin, khususnya bagi diri sendiri. Apalagi kalau kemudian menjadi pemimpin di satu kabupaten, di satu provinsi, di satu negara. Bahkan negara. Maka kemudian akan diminta pertanggungjawaban. Oke. Kiai, sahabat-sahabatku Sikong dan Kopi, yang menarik kepada Ibu Gubernur Bu Khofifah. Tadi Kiai yang menyampaikan, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggungjawaban terhadap persoalan trading dan forex dan lain sebagainya. Ini akan kembali kepada para pemimpin, kepada para bupati dan kepala daerah. Panjenengan semuanya juga akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah. Hari ini pro kontra, termasuk kami berdua akan menyampaikan juga akan muncul pro kontra, tetapi paling tidak kami ingin menyampaikan yang hak, yang batil, dan itu adalah batil. Monggo Kiai, closing statementnya mengenai trading ini Kiai. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, memang hari ini bagi sebagian orang yang memiliki kemampuan secara finansial, mereka ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat dengan cara yang mudah. Bahkan dalam kondisi semacam itu, kadang orang hilang daya kritisnya, hilang nalar sehatnya. Tiba-tiba ada yang mengikuti cara yang kemudian di situ ada pelipat gandaan uang, yang nyata-nyata di belakangnya ternyata adalah dukun palsu misalnya. Ada investasi dia yang berjanji melipat gandakan sekian, ternyata investasi bodong. Bahkan termasuk ada yang mengatasnamakan ibadah. Ketika kemudian di situ ada bombastis angka yang besar di luar nalar, maka jangan kemudian diikuti. Apalagi kalau ini macam bisnis yang sama sekali tidak jelas keuntungannya. Di situ gambling antara sukses atau tidak suksesnya. Ini sama dengan rangkaian bentuk kekayaan yang lain. Maka sekali lagi, bagi kita tetap dalam masalah rezeki itu kita menggunakan cara-cara yang halal daripada yang tidak halal lalu kerugiannya besar, dampaknya juga dahsyat dalam keluarga. Maka lebih baik kita menggunakan cara-cara yang halal, yang terhindar dari yang spekulatif tadi, yang tidak jelas untung ruginya, kemudian juga tidak jelas dalam hal yang kita dapatkan apa. Maka kita kembali ke dalam tata cara jual beli yang diajarkan oleh Nabi, yakni ada benda, ada yang bisa ditransaksikan, kita saling rela, saling ikhlas, tidak ada yang dirugikan, maka itulah sebuah bisnis, sebuah pendapatan yang diberkahi, dan yang berkah ini lebih nikmat dalam hidup kita, tidak hanya di dunia, tetapi sampai kelak di akhirat. Dari saya, mohon maaf Pak Norman kalau ada tutur kata yang kurang berkenan, dan sekali lagi nyuwun ngapunten sak ageng-ageng. Sahabat-sahabatku Singkong dan Kopi, demikianlah pembicaraan kita, dan beliau sudah berjanji akan bersama kami lagi untuk menyampaikan hal-hal yang memang ingin mengingatkan. Paling tidak kita sudah disampaikan, kita memilih judi atau kita memilih berkah, kita akan memilih neraka atau kita memilih surga. Semua ada di tangan kita masing-masing. Kitalah yang menentukan. Tapi paling tidak, mari kita berbuat yang terbaik. Hari ini baik, esok baik. Karena apa? Kita di sini hanya menumpang minum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.